dunia. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Dia topangmu. Oh, dia kan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Jika dia menopang seluruh beban dunia. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika dia topang beban dunia, dia kan topangmu. Dia kan Shalom Jemaat Hokim Tong yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah memulai Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-48. Kita bersyukur selama 47 tahun, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan misi di Hokim Tong yang semakin luas dari tahun ke tahun. Di PMPI ke-48 ini, bersama dengan pelayanan dari Parosia Ministry, seperti tema minggu ini, hati yang baru untuk melihat. Kita diajak untuk berani melihat betapa luas ladang yang membutuhkan penginjilan, betapa luas ladang yang memerlukan pemeliharaan iman, dan betapa luas ladang yang sudah menguning, menunggu untuk dipanen. Dan kita juga harus berani bertindak,
untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang baru. Untuk itu, mari kita bukan saja hanya berani melihat, namun juga berani melakukan. Dare to see, dare to act. Nama saya Miming, saya lokasi di Mekarwangi, bermisi ya memberitakan kabar baik yang saya tahu tuh. Nah, saya sih tertarik dengan itu, cuman saya masih belum ambil bagian waktu itu. Karena kalau kita pergi mission trip itu perlu waktu yang untuk meninggalkan pekerjaan dan juga untuk meninggalkan keluarga. Nah, ini pergumulan sih buat saya. Setelah beberapa tahun saya bergereja di sana, waktu itu ada pemilihan P5 gitu ya untuk misi eksternal. Sejak itu saya terlibat di misi. Akhirnya kami ke Cilacap untuk melayani di sana. Kebanyakan ya mereka kerjanya serabutan. Jadi bahkan ada juga yang memang nggak punya pekerjaan gitu. Berangkat dari situ dan juga berbekal, saya senang dengan bertanam, beternak. Saya berpikir apa yang saya punya mungkin bisa berguna untuk saya kerjakan di sana gitu. Ya untuk membangun masyarakat di sana. Bukan berarti saya lebih bisa bercocok tanam dari mereka, tapi saya hanya membantu. Saya secara pribadi, hati saya memang sudah ada di Cilacap gitu untuk melayani di sana. Tujuan utama kami bermisi itu ingin gereja di daerah di Cilacap ini bisa mandiri, hidupnya mandiri. Saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya dan lebih nyata di kehidupan mereka. Kita kalau mengikut Tuhan, kita mendapat berkat, dan jangan lupa kita juga harus menjadi saluran berkat buat mereka. Kita orang percaya, amanat agung itu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu membawa kabar baik bagi setiap suku bangsa. Hidup ya adalah kesempatan di mana kita bisa melakukannya. Kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang baru untuk melihat, kita yang sudah menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati kita agar bisa melibatkan diri dalam pekerjaan misi, baik melalui tenaga, doa, dan dana. Banyak yang bisa kita lakukan dengan mengikuti mission trip atau turut membantu melayani desa binaan pada lokasi-lokasi yang sudah ada dan yang akan dibuka. Juga melalui dana yang kita percayakan pada parosia ministry, sehingga setiap pekerjaan misi yang dijalankan bisa membawa jiwa-jiwa baru yang terhilang. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Saya Mariana, saya seorang ibu rumah tangga dan karyawan. Saya sudah melayani di Yayasan Misi Parusia selama 10 tahun. Layanan yang saya kerjakan membantu parusia di alur daerah binaan. Saya dipercaya untuk menjadi mentor dan penanggung jawab di 1 daerah binaan di Pulau Sumatera dan 2 daerah binaan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Motivasi saya untuk bergabung membantu alur daerah binaan karena saya melihat bahwa banyak anak-anak di kantong Kristen yang mereka tidak mempunyai harapan untuk masa depan mereka. Ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, di mana saya harus meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan saya harus pergi ke pulau yang lain dengan berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan saya harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga saya. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, karena saya yakin bahwa jika Tuhan menaruh misi Tuhan di dalam hati saya dan di atas pundak saya, maka Tuhan akan memampukan saya. Cara saya memberitakan Injil
Injil adalah kita penjangkauan melalui pendidikan anak-anak, kelompok tumbuh bersama, kelompok doa bersama dengan orang tua. Dengan adanya perbedaan suku, bahasa, saya mendekatkan diri kepada mereka, saya menjalin relasi, datang dari rumah ke rumah, menjalin keakraban bersama dengan warga setempat. Dampak pelayanan, ada seorang pemuda yang dia berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan dan YMP mendukungnya. Saat ini anak tersebut sedang praktek di salah satu daerah binaan di YMP. Di Amsal 3 ayat 27 dan 28, janganlah kita menahan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan, padahal apa yang mereka butuhkan sebetulnya ada di dalam diri kita. Jemaat kita bersama-sama bertindak nyata untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita dimanapun kita berada. Nama saya Ingrid dan saya lokasi di Gardu Jati KU2 dan saya sebagai pelayanan Persekutuan Usinda, Silidia, dan Kesukaan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kuduslah yang menetapkan di hati kami dan sungguh kita harus benar-benar memberitakan Injil dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu saya ingat terus. Jadi saya benar-benar sungguh ingin menginjili. Waktu itu saya ke Bangkok, ada 20 orang. Dan di sekitar itu ada satu keluarga yang belum percaya. Namanya itu Pak Suito dan Ibu Heni. Nah, sudah itu temu lagi di Garut. Dia mau ikut dan dia mau masuk di kebaktian. Dia mendengar firman dan dia sangat mengagumkan Persekutuan Usinda di GI Hok Im Tom. Udah tua-tua bisa melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia rasa ada damai katanya. Nah dari situ pas 1 minggunya dari Garut ada hari Natal KW Deborah digabung dengan KW Usinda. Dia mau datang. Di tengah-tengah kebaktian hampir selesai firman dia tuh ada pusing, sakit ya, langsung dibawa ke baby room. Nah dari situ saya langsung ikut juga untuk menolongnya dan saya menemani dia. Saya bercerita tentang Injil, hanya satu, Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Jadi Heni dengan sungguh harus percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Heni angkat tangan dan dia berkaca-kaca, dia mau hampir menangis. Heni percaya Tuhan Yesus. Tanggal 3-nya hari Minggu saya dapat kabar jam 3.30 mengatakan bahwa Ibu Heni telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya pun kaget, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya sudah menginjili dia mau percaya. Sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan saya, bukan fasih lidah saya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong saya terus. Jadi saya sebagai pengantara saja. Mari kita berani untuk bertindak, mari kita berani untuk memberitakan Injil. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setianya. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Walaupun dalam segala kesibukan dan jarak kita yang jauh. Namun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kesetiaan dan kerinduan Bapak Ibu semua mengikuti persekutuan doa ini. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari Bapak Ibu saya undang, kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengawali dan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Ku pujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kasih, yang berinisiatif menebus kami dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dan juga Engkau Allah yang bukan saja mencipta,
namun juga sekaligus memeliharakan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara, bagi korban bencana alam atau perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi setiap pergumulan kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami pengertian dan hikmat Tuhan, untuk kami dapat mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dan mengiluminasikan kepada hati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ke-25. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ke-25. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dia ini maksudnya Tuhan Yesus. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anukan dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memerlukan akan pertolongan-Mu pada saat ini ya Tuhan, tatkala kami melihat ke dalam firman-Mu. Mohon Engkau yang berkata-kata, mohon Engkau yang menolong kami semua, tidak terkecuali hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, yang menyampaikannya dan menguraikannya. Kiranya kuasa-Mu yang bekerja, supaya kami semua boleh memahami, dan terlebih kami hidup, dan hidup kami boleh diubahkan oleh kuasa dan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu pemberitaan ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini satu tema yang diberikan kepada saya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Kita berada di dalam masa Prapaskah, dan di dalam masa Prapaskah ini kita merenungkan akan
saat-saat di mana Kristus menderita, Kristus memasuki hari-hari terakhir, saat-saat terakhir sebelum dia diserahkan dan sebelum dia memulai penderitaannya untuk kemudian disalibkan dan mati, dan kemudian kita tahu Kristus akan dibangkitkan. Nah, pada saat ini kita akan melihat ke dalam satu tokoh, yaitu seorang tokoh yang mengikut Tuhan Yesus, menjadi bagian dari pengikut Yesus, ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, saya mengatakan sebetulnya Yudas Iskariot ini adalah seorang yang mungkin salah seorang yang paling diberkati di sepanjang sejarah manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Yudas ini sebetulnya seorang yang sebetulnya menikmati begitu banyak privilege dan hal-hal yang kita sebagai orang percaya mungkin tidak menikmati pada saat ini, atau kita tidak berkesempatan untuk mengalami itu ya, berkat yang dialami oleh Yudas. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Ada banyak sekali privilege dan berkat, dan bahkan saya pernah mendengar satu khotbah yang berjudul kebahagiaan daripada Yudas itu sendiri. Apa yang menjadi berkat yang spesial yang dimiliki oleh Yudas? Yang pertama adalah dia adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya, Yudas itu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Yudas tidak terlahir di abad ke-21. Yudas juga tidak terlahir di Perjanjian Lama. Yudas adalah orang yang hidup di dalam satu zaman dengan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya satu zaman, tetapi satu daerah. Dia adalah seorang Yahudi. Para penafsir Alkitab mengatakan Yudas itu dari Yudea. Dan Yudas itu hidupnya bukan hanya sezaman dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus atau melihat Tuhan Yesus dari jarak yang dekat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia saat itu dipilih menjadi salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, out of so many people, dari sebegitu banyak orang, Yudas itu masuk menjadi salah satu ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia bukan hanya hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus. Waktu beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah agak lama ya, saya ingat papa saya menunjukkan satu foto waktu dia masih SMA. Yaitu dia lagi tuh bersekolah SMA itu di Kota Bandung, karena kami berasal dari Bandung. Dan kebetulan SMA papa saya itu SMA-nya namanya SMA Kristen Dago, SMAK Dago. Bapak saya pernah menunjukkan satu foto, ternyata dia pernah sekelas begitu ya dengan salah seorang menterinya Jokowi pada saat ini yang terkenal sekali, ya, yang sering diwawancara di mana-mana, bahkan boleh dikata salah seorang menterinya Jokowi yang paling galak ya. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu Saudara tahu ya. Dia dulu seorang militer dan dia dulu sekolahnya di Bandung, dan bukan hanya sekolah di Bandung tapi di SMAK Dago. Nah, waktu saya ditunjukkan foto ini, saya nggak tahu orang itu ya. Saya antara iya dengar, oh iya ya, tapi baru belakangan, wah itu ternyata orang yang luar biasa. Jadi kalau rasanya ya, kita itu
hidup satu zaman atau eh, hidupnya itu bersinggungan gitu ya dengan salah seorang beken. Wah, itu rasanya sepertinya sesuatu eh, privilege atau sesuatu kebanggaan tersendiri. Ya, itu baru menteri Bapak Ibu Saudara. Ini dipilih menjadi salah satu dari ke-12 murid dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Yudas itu pasti eh, punya satu kebanggaan tersendiri, kita bisa bayangkan. Ya, sebagai salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, Yudas juga punya privilege yang lain. Apa itu? Selain dia menjadi salah seorang dari ke-12 murid ya Tuhan Yesus, kita tahu di dalam eh, beberapa keterangan di dalam Injil, misalnya Injil Matius pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-6 atau Lukas pasal 9, itu dikatakan di sana bahwa suatu waktu eh, murid-murid Tuhan Yesus termasuk juga Yudas itu pernah diberikan karunia dan kuasa untuk berkhotbah bahkan mengusir setan ketika Tuhan Yesus mengutus mereka bersama-sama. Jadi artinya ini suatu suatu eh, sekali lagi privilege, suatu keistimewaan yang luar biasa. Nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Diberikan karunia dan kuasa oleh Tuhan Yesus langsung untuk berkhotbah dan mengusir roh jahat. Jadi ini sesuatu yang betul-betul serius. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yudas juga diandalkan untuk memegang peranan penting di antara para murid itu sendiri, yaitu sebagai apa? Dia sebagai bendahara. Ya, kita tahu dari misalnya Yohanes 12. Yudas itu adalah seorang yang memegang kas ya di antara murid-murid Tuhan Yesus. Dia dipercaya untuk menjadi apa namanya bertanggung jawab untuk perbendaharaan eh, murid-murid Tuhan Yesus. Segala keperluan logistik itu Yudas yang mengaturnya karena dia dipercaya dan diandalkan. Jadi artinya Yudas ini orang penting. Yudas ini bukan hanya sekedar pengikut Yesus, tetapi dia memiliki peranan yang penting. Tentu ketika dia dipercayakan dengan peranan yang sedemikian rupa, itu pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, berarti juga berdasarkan satu pemahaman bahwa Yudas ini adalah orang yang dapat diandalkan. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang yang dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai seorang yang baik. Itu sebabnya tadi ketika kita membaca, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal ke-26, ketika Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak lama lagi di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Itu semua orang, dikatakan tadi, orang-orang murid-murid Yesus itu mereka dengan sedih menjawab dan berespon dan saling membalas satu kepada yang lainnya mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Artinya mereka semua kaget dan mereka semua bertanya-tanya, siapa itu? Apakah aku? Apakah aku? Tapi nggak ada di antara mereka yang langsung menuding, oh ini pasti Yudas, gitu ya, atau oh ini si A atau si B, ya. Mereka semua tidak tahu, makanya mereka semua kaget waktu dikatakan bahwa akan ada yang menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Yudas ini dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai seorang yang baik. Tidak akan ada yang menduga bahwa dia yang akan mengkhianati atau menyerahkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi satu privilege atau berkat yang dialami oleh Yudas. Bukan hanya dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga artinya melihat Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus dari dekat. Dia melihat segala mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mendengarkan segala khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga
kakinya juga mengikut daripada jejak langkah Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia mengikuti derap langkah Tuhan Yesus. Jadi dari mulai matanya dan telinganya dan tangannya dan kakinya itu betul-betul mengikuti, mendengar, dan mereka mendapatkan satu pengalaman yang istimewa bersama dengan Tuhan Yesus, guru yang agung, guru yang terbaik, pengkhotbah yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang pada saat itu. Kemana Yesus berkhotbah selalu diikutin oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, itulah makna berkat-berkat yang dialami oleh Yudas. Nah, kemudian kita mau melihat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Kalau begitu apa yang menjadi makna dari pengkhianatan Yudas? Bagi kita sekalian sebagai orang percaya, kita tahu cerita dari Yudas, bagaimana dia menyerahkan Tuhan Yesus demi 30 keping perak, yang dikatakan sebetulnya bahwa 30 keping perak ini adalah upah orang bekerja selama 1 minggu. Jadi sebetulnya bukan nominal yang terlalu besar, bahkan boleh dikata ini nominal yang kecil, yang tidak terlalu seberapa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita melihat di sini bahwa Yudas akhirnya menyerahkan Tuhan Yesus. Dia mengkhianati gurunya sendiri. Dia mengkhianati orang yang mengasihinya. Dia mengkhianati Sang Mesias yang dia tahu. Bapak Ibu Saudara, Yudas itu tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, para penafsir Alkitab memiliki satu keyakinan bahwa Yudas ini sebetulnya orang pintar. Ketika murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu tidak sampai detik-detik terakhir masih belum bisa memahami siapa itu Tuhan Yesus, Yudas itu memiliki semacam pemahaman bahwa Yesus ini datang sebagai Mesias, walaupun mungkin pemahamannya itu bukan pemahaman yang sempurna, bukan pemahaman yang utuh. Bahkan ada yang penafsir yang mengatakan Yudas ini memiliki pemahaman yang keliru tentang makna Yesus sebagai Mesias, karena dia mengharapkan mungkin Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Roma. Oleh sebab itu juga salah satu alasan mungkin kenapa Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara, makna pengkhianatan Yudas bagi kita itu apakah yang akan kita lihat pada malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ini bukan saja dialami oleh Yudas. Ya, tantangan yang sama ya untuk ya mengkhianati, tantangan yang sama untuk kita melupakan akan Tuhan. Itu bukan hanya tantangan yang dialami oleh Yudas saja. Setiap orang percaya akan menghadapi tantangan yang sama. Kita ingat ketika itu bukan hanya Yudas yang menyerahkan Yesus, atau bukan hanya Yudas yang tidak mengakui Yesus. Ada satu pribadi lain yang saat itu juga jatuh, yaitu Petrus. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Jadi yang satu mengkhianati, yang satu menyangkali. Tantangan-tantangan ini adalah tantangan yang real, karena kita berhadapan dengan musuh yang sama. Kita berhadapan dengan kuasa kegelapan yang sama, yang akan merongrong setiap orang percaya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tantangan ini juga akan dihadapi oleh semua orang, oleh setiap orang percaya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Yudas ini kita tahu bahwa kemudian Kristus menderita, menanggung segala penderitaan sampai dia mati tergantung di kayu salib. Kristus mati tergantung di kayu salib untuk menanggung segala dosa, termasuk dosa pengkhianatan dan dosa penyangkalan. Kita tahu
waktu Kristus mati tergantung di kayu salib, ia mati tergantung di kayu salib untuk menanggung semua dosa, segala dosa, termasuk pengkhianatan dan penyangkalan itu sendiri. Segala dosa ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara, inilah satu karya yang agung yang dinyatakan melalui kematian Kristus di kayu salib. Ia mati menanggung segala dosa. Tetapi bagaimana dengan Yudas, Bapak Ibu Saudara? Yudas pada saat itu mati gantung diri karena dia tidak sanggup menanggung malu. Oleh karena dia menyimpan dosa di dalam hidupnya. Kita tahu di Yohanes 12 dikatakan Yudas diam-diam mengambil atau mencuri ya harta perbendaharaan yang menjadi milik bersama itu. Ya, oleh sebab itu ketika dosa itu terus-menerus dia simpan, ketika dia tidak menyadari bahwa dia mengkhianati Tuhan Yesus, dan dia kemudian setelah Tuhan Yesus mendapatkan dijatuhi hukuman mati, Yudas begitu sedih karena dia baru kemudian dia menyadari. Tetapi pada saat itu mungkin sudah terlambat karena dia sudah tidak sanggup lagi menanggung malu itu. Sehingga dia kemudian memutuskan untuk dia mati gantung diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus mati tergantung di kayu salib untuk menanggung segala dosa. Sementara Yudas mati gantung diri karena tidak sanggup menanggung malu. Bapak Ibu Saudara, ini satu tragedi yang besar. Ini satu tragedi yang sangat-sangat tragis yang kita bisa melihat di sini. Ketika Kristus tangannya terbuka, ketika Kristus mati menanggung segala dosa, Yudas mati bukan karena Kristus tidak mengasihinya. Kristus sangat mengasihinya, tetapi Yudas mati oleh karena keangkuhan di dirinya. Keangkuhan hatinya, dia tidak sanggup menanggung malu atas perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lihat di dalam peristiwa ini? Kita bisa melihat bahwa Kristus mati. Kita ingat bahwa Kristus mati bukan untuk orang sempurna, tetapi sesungguhnya untuk orang berdosa. Kristus mati bukan untuk orang sempurna, tetapi untuk orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau mengingat kematian Tuhan Yesus, kita ingat bahwa hal yang ironis, atau bukan ironis, tetapi justru saya katakan di sini paradoks. Suatu hal yang bertolak belakang tetapi nyata adanya, yaitu kedua orang yang pertama kali menyadari akan ketuhanan Kristus, yang pertama kali menyadari akan ketidakbersalahan Kristus, adalah bukan pengikut Kristus, bukan salah seorang dari murid Kristus, bukan orang yang sudah sering mendengar khotbah atau mendengar kebenaran, atau orang yang sering berada di sekitar Tuhan Yesus. Tetapi kedua orang yang pertama kali matanya terbuka dan menyadari siapa Kristus dan makna kehadiran dan kematian Kristus adalah justru dua orang kafir, dua orang yang tidak masuk hitungan. Yang pertama adalah kita ingat penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus yang berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau telah sampai di kerajaan-Mu. Dan kepadanya kita tahu Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, yang menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah. Dan yang kedua,
kita juga melihat bahwa ada orang yang menyadari bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Yaitu siapa? Yaitu kepala pasukan. Ketika setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati, terjadi gempa bumi. Kita tahu seorang kepala pasukan Roma ketika melihat segala peristiwa itu, dia tercengang dan dia mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang menarik sekali kalau kita lihat. Bahwa yang pertama menyadari hal ini semua bukan murid Tuhan Yesus, tetapi orang berdosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya, sekali lagi, kematian Kristus adalah satu undangan. Bukan untuk orang sempurna, bukan untuk orang yang sudah mendengarkan kebenaran, atau orang-orang yang menjadi pengikut Kristus saja, tetapi kematian Kristus juga adalah satu panggilan untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenalkan siapa itu Kristus. Ini sudah ditunjukkan melalui kedua pribadi yang meresponi akan kematian Kristus pertama kali. Seorang penjahat dan seorang kepala pasukan Roma. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika kita melihat akan peristiwa ini, pengkhianatan Yudas, apakah kita akan hanyut di dalam rasa malu kita seperti Yudas? Ataukah kita belajar dari kedua orang yang meresponi akan kematian Kristus yang pertama itu? Penjahat di samping Tuhan Yesus dan kepala pasukan. Kita tahu bahwa Petrus juga ketika dia telah menyangkal Tuhan Yesus, dia menyesali yang menjadi perbuatannya itu. Dan kita tahu setelah itu Petrus diubahkan oleh kuasa dari kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kiranya perenungan kita akan kisah daripada Yudas ini boleh mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diajak kembali untuk bercermin dan kita diajak kembali untuk melihat akan hidup kita. Adakah hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan? Adakah hati kita melihat akan kasih Tuhan dan tangan Tuhan yang terbuka untuk menerima setiap orang yang mau datang kepadanya? Jangan sampai kita hanyut di dalam keakuan kita sehingga kita akhirnya terlambat untuk meresponi akan panggilan Tuhan. Mari pada saat ini, ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, kiranya hati kita terus-menerus diarahkan untuk menjadi selaras dengan hati Tuhan. Marilah di dalam masa prapaskah ini, kita terus bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, mohon anugerah Tuhan untuk menuntun hati kita, untuk hati kita boleh masuk ke dalam hati Bapa, hati yang merindukan akan pembaruan, agar Roh Kudus senantiasa memperbarui hati kita dan hidup kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu yang sudah selesai diucapkan oleh manusia, tetapi yang akan terus bergema dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, menolong kami, untuk kami
senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan sekali lagi. Kami menyadari segala kelemahan diri kami. Kami menyadari segala keakuan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali walaupun mungkin kami tidak bermaksud untuk mengkhianati Tuhan, sebagaimana yang Yudas lakukan. Tetapi ada kalanya ya Tuhan, kami lebih memilih hal-hal yang lain, dan kami tidak menyadari bahwa Engkaulah yang lebih berharga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu sekali lagi, dan kiranya Engkau yang terus memperbaharui hati kami hari lepas hari. Dengar seru doa kami ya Tuhan, karena kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi kami, Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Musik saja. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kami tahu hatimu. Ada di bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat bersama dan kita mau mulainya Saudara dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari Saudara kita mau bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari Saudara kita hitung berkat Tuhan sepanjang seminggu ini Saudara. Kita melihat bagaimana ada campur tangan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mau bersyukur Saudara ada saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kita, mensupport bersama-sama kita. Kita juga mau bersyukur Saudara ada nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau bersyukur atas firman Tuhan yang menopang, yang menguatkan di dalam kita lemah, yang menegur kita, yang menguatkan kita. Mari saudara kita mau bersyukur atas segala berkat Tuhan, kita berdoa syukur kepadanya. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebesaran, oleh karena kebaikan, dan perbuatanmu yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami dan seluruh jemaatmu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan semata. Kami ada di negara ini ya Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami dalam keadaan yang baik dan sehat semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur ada saudara seiman yang ada bersama dengan kami yang saling support, yang saling menguatkan. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan untuk kesehatan jasmani yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, dikala kami mungkin lemah, kami bersyukur ada firman Tuhan yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Kami sungguh bersyukur atas begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kita doakan agar sungguh tetap mereka tetap imannya tetap dikuatkan, tetap mereka tetap boleh bersandar kepada Tuhan di dalam kesulitan kelemahan mereka. Doakan Tuhan boleh menjamah dan menguatkan. Doakan juga saudara ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan, mungkin kesulitan dalam pekerjaannya atau sedang mencari pekerjaan. Kita doakan Tuhan boleh menolong, memberikan kelancaran kepada seluruh jemaat. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Pada saat ini mungkin terbaring di rumah sedang dalam masa pemulihan. Tuhan Kau sering boleh menolong, menjaga, memulihkan tubuh yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau sering boleh menjamah, memulihkan tubuh mereka ya Tuhan. Kami juga mau mengingat bagi setiap jemaat-Mu yang ada, bagi kami juga ya mungkin ada ya Tuhan sedang bergumul di dalam pekerjaan kami, dalam mungkin dengan rekan kerja kami, dengan ada banyak hal yang perlu kami lakukan, dan juga mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang dalam mencari pekerjaan.
Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong, memberikan kelancaran, membuka jalan, agar sungguh ya Tuhan kami tidak putus harapan, namun Kau boleh menolong kami dalam segala kesulitan yang kami, pergumulan yang kami hadapi. Engkau yang bekerja ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam perlindungan tangan-Mu saja, dan mohon berkat-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara, khususnya bagi setiap kita diberikan kebijaksanaan di dalam berkata-kata dan juga bertindak kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau berdoa saudara, sungguh Tuhan boleh memakai seluruh kehidupan kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Terutama saudara, kita dapat hidup kita pun dapat memberitakan kabar Injil, dapat kehidupan kita pun orang dapat melihat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan kebijaksanaan, hikmat bijaksana bagi setiap kami. Di dalam kami berkata-kata, di dalam kami bertindak. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami mungkin sering sekali gagal, mungkin kami tanpa sadar kami mungkin melukai atau mungkin tidak menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong kami, agar kami lebih bijak lagi di dalam kami berkata-kata. Dan kami rindu ya Tuhan dalam sungguh kehidupan kami pun boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Dan kehidupan kami pun dapat membawa kasih Tuhan ke orang-orang sekitar kami. Kami serahkan ya semuanya dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun dalam keluarga kami, hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk setiap keluarga kita, saudara masing-masing, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada yang bersama-sama dengan kita, ada mungkin yang jauh di kota yang lain, atau mungkin mereka jauh ada di Indonesia. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh menyertai, melindungi anggota keluarga kita dalam pelindungan Tuhan saja. Kita terus doakan saudara. Yang kedua, mau keluarga kita yang masih belum percaya, kita doakan Tuhan sendiri yang boleh menjamah setiap hati mereka, Tuhan sendiri yang boleh menolong dan memakai hidup kita untuk dapat menjadi saluran berkat, terutama dalam keluarga kita sendiri. Kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, khususnya bagi setiap keluarga-keluarga. Kami rindu ya Tuhan untuk setiap keluarga yang ada menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kau boleh melindungi dan Kau boleh sertai. Bagi para ayah, kami berdoa Tuhan agar sungguh dia terus boleh dekat kepada Tuhan dan boleh menjadi teladan bagi istri dan juga anak. Kami berdoa juga untuk para istri yang mensupport di dalam keluarga. Engkau sering boleh memberikan kekuatan, pelindungan di dalam keluarga juga. Kami berdoa juga untuk anak-anak ya Tuhan. Ada yang mungkin masih sekolah, ada yang mungkin sudah bekerja. Tuhan Kau sertai dimanapun mereka berada. Ketika mereka dengan di society, di masyarakat, kami rindu Tuhan Kau sering boleh melindungi mereka dari segala yang tidak baik. Dan kami berdoa untuk anak-anak, khususnya generasi berikutnya, mereka tetap terus hidup takut akan Tuhan, mengenal akan Tuhan. Kami berdoa untuk bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini masih belum mengenal Tuhan, masih belum membuka hati kepadamu. Kami hanya bisa berdoa kepadamu Tuhan. Engkau sering boleh menjamah, Engkau sering boleh menolong, Engkau sering boleh campur tangan, agar sungguh benih Injil boleh ditabur dan mereka boleh mengenal akan kebenaran Kristus dan mereka boleh membuka hati kepadamu. Kami mau terus serahkan bagi keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi gereja. Kita doakan saudara untuk pertumbuhan jemaat saudara. Yang sungguh Tuhan boleh memberkati pertumbuhan jemaat secara kuantitas dan juga secara kualitas, secara iman juga secara banyak juga yang dapat hadir ke gereja kita dan mereka boleh mengenal Tuhan. Doakan saudara kita, bagi setiap kita, saudara dapat diberikan keberanian di dalam memberitakan Injil. Beberapa minggu ini kita telah membahas di kebaktian umum untuk mendorong jemaat memberanikan diri untuk memberitakan Injil. Kita doakan Tuhan sering boleh menolong. Mari kita berdoa. Kami serahkan bagi gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu, dan kami mau terus serahkan ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, agar Tuhan, firman Tuhan yang dibagikan boleh memupuk setiap jemaat dan mereka boleh bertumbuh dalam iman.
Kami berdoa Tuhan agar sungguh setiap jemaat pun boleh semakin dewasa di dalam iman dan mereka boleh bertumbuh semakin dekat kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan agar sungguh banyak orang-orang khususnya bagi orang Indonesia dapat mengenal dan dapat datang ke gereja dan mereka dapat mengenalkan Tuhan. Kau berkati gerejamu dan kami mau serahkan juga untuk setiap jemaatmu yang telah mendengar beberapa firman Tuhan beberapa minggu ini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka dapat diberikan keberanian. Kau boleh mendorong mereka ya Tuhan, dan Roh Kudus boleh mengajar mereka dalam mereka harus berkata dan bertindak hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan seluruh gerejamu ICLE ke dalam tangan Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan seorang untuk pelayanan pada minggu ini, doakan untuk penginjil Samuel Tande yang akan melayani dalam Kabupaten Indonesia, doakan juga untuk penginjil Benita yang akan melayani dalam bahasa Inggris dan juga guru-guru sekolah minggu. Dan yang terakhir saudara, kita mau berdoa juga untuk pengurus meeting yang akan diadakan pada minggu ini. Doakan untuk para hamba Tuhan, pengurus, semua pemimpin gereja diberikan hikmat bijaksana di dalam setiap apapun yang didiskusikan dan diputuskan agar boleh menjadi yang terbaik. Kita berdoa bagi dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan pada minggu ini. Doakan untuk Bapak Samuel Tande dan juga untuk penginjil Benita. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam segala persiapan firman Tuhan yang harus dipersiapkan minggu ini. Engkau sendiri boleh menolong dan campur tangan. Berikan mereka hikmat bijaksana agar berbicara sesuai dengan apa yang Engkau mau. Berkati kesehatan mereka dan berkati pada minggu ini. Kami mau serahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Kami rindu Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati anak-anak yang mendengar firman Tuhan. Mereka dapat mengenal akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus meeting yang diadakan pada minggu ini. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, pengurus, para pemimpin gereja, agar sungguh diberikan kesatuan hati, diberikan hikmat bijaksana, dan Engkau sendiri boleh memberkati setiap keputusan, setiap diskusi yang harus pada minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, Engkau sering boleh menolong. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita doakan terus bagi Amerika, saudara. Doakan bagi perlindungan, kebijaksanaan, dan juga keadilan bagi setiap warga negara Amerika Serikat dan juga para pemimpin di Amerika, khususnya saudara dalam eleksi pada November ini, dalam skala persiapannya, dalam beberapa bulan ke depan. Kita doakan terus untuk situasi politik, juga situasi di negara ini. Yang kedua, saudara, kita doakan bagi orang-orang Kristen di Amerika, saudara, agar sungguh tetap dapat hidup di dalam kebenaran, hidupnya tidak serong, tapi tetap terus menjadi terang di negara ini. Kita doakan bagi negara Amerika. Kami serahkan untuk negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi perlindungan, kebijaksanaan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Amerika Serikat ini. Dalam tangan-Mu saja. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tuhan, Kau sering boleh menolong, campur tangan, khususnya bagi para pemimpin di mana dia ada di dalam kepemimpinan. Tuhan, Kau sering boleh memberikan hikmat bijaksana, dan setiap keputusan yang baik dapat boleh berdampak baik kepada seluruh rakyat di Amerika ini. Kami mau serahkan negara itu dalam tangan Tuhan, khusus mengingat bagi orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada di negara ini, Tuhan, agar sungguh mereka tetap dapat hidup di dalam kebenaran, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan sungguh kehidupan mereka pun boleh menjadi garam dan terang bagi negara ini. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Terakhir, saudara, kita mau berdoa seorang untuk pelayanan Parousia Ministry. Saudara, pelayanan Parousia Ministry adalah pelayanan dari G. Ho Kim Tong, pelayanan misi yang dilakukan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Kita mau berdoa secara khususnya untuk pelayanan ini yang dilakukan, agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap desa binaan, mungkin khususnya di daerah-daerah terpencil, saudara. Tuhan boleh memakai para mereka yang melayani di sana, saudara, di daerah-daerah terpencil. Tuhan terus boleh memberkati para hamba Tuhan, para keluarga yang melayani, diberikan perlindungan dan kekuatan. Kita berdoa juga, saudara, bagi mereka yang ada di rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah terpencil, saudara, yang mungkin akses mungkin untuk pendidikan, untuk makanan, dan segala macam, saudara, itu begitu sulit sekali. Kita doakan, saudara, agar Tuhan boleh menyertai mereka, dan ketika mereka mendengar berita Injil, mereka boleh membuka diri kepada Kristus, dan mereka mau percaya. Kita mau berdoa akan dua hal ini.
Kami mau serahkan ya Tuhan bagi pelayanan parusia ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur di mana kami ada pelayanan misi dan kami mau mendukung semuanya dalam doa. Kami berdoa Tuhan bagi desa-desa binaan, bagi pelayanan misi di pulau-pulau terpencil, bagi mereka yang telah diutus ke sana ya Tuhan, yang menyerahkan diri untuk mempersembahkan dana atau mungkin daya, dan kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan pelayanan mereka boleh berhasil dan banyak orang boleh dimenangkan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami, bagi rakyat-rakyat terpencil di sana ya Tuhan, yang mungkin mereka secara setiap hari pun kebutuhannya begitu sulit untuk tercukupi. Tuhan, Kau boleh menolong bagi mereka, sehingga Kau boleh mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Kami berdoa Tuhan dalam segala pelayanan yang dilakukan, sehingga sungguh ketika mereka mendengar berita Injil, mereka mau membuka diri kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk pelayanan parusia ministry hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada pergumulan, mungkin saudara sedang ada kesulitan, beban hidup, mari kita semua membawa ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadari ya Tuhan, hidup kami ini tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa. Namun kami bersyukur karena kami dapat mengenal Tuhan, dan kami bersyukur ketika kami mengalami situasi yang sulit dalam kesehatan, dalam finansial kami, keperluan kami, pekerjaan kami dapat berdoa kepadamu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa bersama-sama menyerukan seluruh doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian untuk mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, berjudul Besar dan Ajaiblah Karyamu. Dan biar lewat pujian ini, setiap orang tahu bahwa hanya Dialah Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Musik saja. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Demikian kebaktian doa, saudara. Sungguh bersyukur saudara dapat hadir pada malam hari ini. Mari kita tetap terus semangat datang hadir di dalam kebaktian doa. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Mariana, saya seorang ibu rumah tangga dan karyawan. Saya sudah melayani di Yayasan Misi Parusia selama 10 tahun. Layanan yang saya kerjakan membantu parusia di alur daerah binaan. Saya dipercaya untuk menjadi mentor dan penanggung jawab di 1 daerah binaan di Pulau Sumatera dan 2 daerah binaan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Motivasi saya untuk bergabung membantu alur daerah binaan karena saya melihat bahwa banyak anak-anak di kantong Kristen yang mereka
tidak mempunyai harapan untuk masa depan mereka. Ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, di mana saya harus meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan saya harus pergi ke pulau yang lain dengan berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan saya harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga saya. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, karena saya yakin bahwa jika Tuhan menaruh misi Tuhan di dalam hati saya dan di atas pundak saya, maka Tuhan akan memampukan saya. Cara saya memberitakan Injil adalah kita penjangkauan melalui pendidikan anak-anak, kelompok tumbuh bersama, kelompok doa bersama dengan orang tua. Dengan adanya perbedaan suku, bahasa, saya mendekatkan diri kepada mereka, saya menjalin relasi, datang dari rumah ke rumah, menjalin keakraban bersama dengan warga setempat. Dampak pelayanan, ada seorang pemuda yang dia berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan dan YMP mendukungnya. Saat ini anak tersebut sedang praktek di salah satu daerah binaan di YMP. Di Amsal 3 ayat 27 dan 28, janganlah kita menahan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan, padahal apa yang mereka butuhkan sebetulnya ada di dalam diri kita. Jemaat kita bersama-sama bertindak nyata untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita dimanapun kita berada. Nama saya Ingrid dan saya lokasi di Gadujati KU2 dan saya sebagai pelayanan Persekutuan Usinda, Silidia, dan Kesukaan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kuduslah yang menetapkan di hati kami dan sungguh kita harus benar-benar memberitakan Injil dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu saya ingat terus. Jadi saya benar-benar sungguh ingin menginjili. Waktu itu saya ke Bangkok, ada 20 orang. Dan di sekitar itu ada satu keluarga yang belum percaya. Namanya itu Pak Suito dan Ibu Heni. Nah, sudah itu ketemu lagi di Garut. Dia mau ikut dan dia mau masuk di kebaktian. Dia mendengar firman dan dia sangat mengagumkan Persekutuan Usinda di GI Hok Im Tong. Udah tua-tua bisa melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia rasa ada damai katanya. Nah dari situ pas 1 minggunya dari Garut ada hari Natal KW Deborah digabung dengan KW Usinda. Dia mau datang. Di tengah-tengah kebaktian hampir selesai firman dia tuh ada pusing, sakit ya, langsung dibawa ke baby room. Nah dari situ saya langsung ikut juga untuk menolongnya dan saya menemani dia, saya bercerita tentang Injil. Hanya satu, Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Jadi Heni dengan sungguh harus percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Heni angkat tangan dan dia berkaca-kaca, dia mau hampir menangis. Heni percaya Tuhan Yesus. Tanggal 3-nya hari Minggu saya dapat kabar jam 3.30 mengatakan bahwa Ibu Heni telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya pun kaget, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya sudah menginjili dia mau percaya. Sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan saya, bukan fasih lidah saya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong saya terus. Jadi saya sebagai pengantara saja. Mari kita berani untuk bertindak, mari kita berani untuk memberitakan Injil.